Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Musyaki Zuhdi dari D3PJJ Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan latihan dari modul Framework I2, yaitu tentang displaying data. Langsung saja ke latihannya. Pada modul kali ini ada dua poin latihan yang akan kita kerjakan. Yang pertama, menggunakan pagination pada halaman depan dari aplikasi toko online. Kemudian yang kedua, menambahkan fitur untuk menampilkan item produk berdasarkan kategori. Nah, untuk yang pertama ini, kita akan menambahkan pagination atau halaman pada halaman depan toko online. Kemudian yang kedua ini mengklasifikasikan barang berdasarkan kategori. Langsung saja, saya sudah membuat listnya. Jadi poin pertama ini yang kita lakukan adalah yang pertama, menambahkan pagination pada site controller dengan menambahkan UC data pagination dan menambahkan sedikit kode pada action index. Langsung saja ke kodenya. Nah, ini sudah masuk ke site controller pada sisi front end. Kita tambahkan Y-data pagination. Kemudian pada action index-nya kita tambahkan juga beberapa kode seperti ini. Query, conquery, page, dari model pagination, total count, page size. Page-nya ini maksimal 5 barang yang ditampilkan. Kemudian kita tambahkan string kategoris, item kategoris, find all. Jika sudah, kita coba ke websitenya, ke aplikasinya. Nah, akan tampak seperti ini. Kemudian lanjut ke poin kedua, yaitu menambahkan kategori pada site controller use front end model item kategori. Nah, pada site controller juga ini, mohon maaf, untuk menambahkan link pagination, kita masuk ke view dulu, view, untuk bisa menampilkan ini, menampilkan optionnya. Nah, kita tambahkan option di situ. Kita masuk ke view site index.php. Nah, ini kita tambahkan kode seperti berikut. Nah, ini kategorinya dan kita tambahkan optionnya. Ini optionnya akan tampil seperti ini. Oke. Dan pagination-nya akan tampak seperti ini. Kita tambahkan link pagination-nya itu di bawah sini. Oke. Kemudian menambahkan kategori pada set controller. Mohon maaf, untuk kategori ini baru dijelaskan di poin kedua. Yang pertama, kita tambahkan use front end model item kategori pada set controller-nya. Pada set controller masih di sisi front end, set controller, kita tambahkan item kategori. Nah, ini kita tambahkan model item kategori. Kemudian menambahkan kode action index pada set controller. Nah, tadi yang sudah saya jelaskan ini. Kalau ini pagination-nya, kalau ini kategorinya. Kemudian lanjut menambahkan option pada index, pada views index. Nah, ini kita tambahkan fungsi ini dengan label kategoris yang akan muncul seperti ini, kategoris, dan optionnya ini pilihannya. Nah, seperti ini kodenya. Kemudian lanjut ke menambahkan kode pada item controller dengan menambahkan model item kategori dan menambahkan fungsi action filter. Nah, ini kita masuk ke item controller, masih di dalam front end item controller. Kita tambahkan item kategori, ini model item kategori. Kemudian pada fungsinya, pada isinya kita tambahkan fungsi baru, yaitu namanya action filter dengan kode seperti ini.
Nah, ini kita memanggil dengan query select bintang from item, jadi kita menampilkan item dengan kondisi kategori berdasarkan kategori. Nah, ini tinggal kategorinya yang dipilih apa. Oke, kemudian menambahkan view filter.php pada views item. Nah, kita menambahkan file baru namanya filter.php pada view item. Nah, view item kita tambahkan filter.php. Nah, untuk kodenya seperti ini. Karena saya sudah menyiapkannya tadi. Seperti ini. Nah, kemudian setelah sudah selesai membuat ini semua langkah-langkahnya, kita coba untuk menjalankannya. Kita logout dulu, kemudian kita login menggunakan user saya. Dan setelah login, nah ini sudah ada menu kategoris serta pagination-nya atau halamannya. Nah, ini akan tampak 5 barang karena kita tadi sudah membatasi hanya 5 saja yang ditampilkan. Kemudian kita lanjut ke halaman kedua juga sama, 5 data. Halaman ketiga ada cuma 3 data. Kemudian kita akan coba kategorinya. Kita akan menampilkan kategori, misal sepatu. Kita filter. Oh, datanya masih kosong karena saya baru mengentry yang baju saja. Untuk itu kita harus menambahkan datanya di sisi backend. Kita masuk ke sisi backend. Kita login dulu. Setelah login, kita masuk ke item. Nah, untuk menambahkan kategori atau menambahkan barang, kita bisa dari sini, sisi backend. Oke, kita coba create item. Create item sepatu, kita coba sepatu Adidas. Kemudian harganya 500.000. Untuk kategori ID-nya kita bisa lihat di database-nya, item kategori. Nah, sepatu ini ID-nya berapa? Ini 4. Jadi kita tambahkan di sini 4. Kemudian kita pilih gambarnya. Karena saya sudah menyiapkan tadi, langsung saja kita save. Sudah berhasil. Kemudian kita masuk ke sisi front end-nya lagi. Kita masuk ke sisi front end, item. Mohon maaf. Nah, kita masuk ke sisi front end, kemudian kita lihat halaman ketiga mungkin ada. Nah, ini sudah terlihat. Kemudian kategorinya kita ubah menjadi sepatu. Kita filter. Nah, sudah tampak. Berarti ini kodenya atau aplikasinya sudah jalan dengan baik dan kode-kodenya tidak ada yang error. Baik, sekian presentasi latihan dari saya, semoga bermanfaat. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.